Halo, selamat pagi sahabat Sehat Cenegoro 107,3 Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Hari ini Selasa 11 April 2023 dan Ramadan hari ke-20. Alhamdulillah 10 hari lagi menuju lebaran insyaallah. Gimana nih sahabat Sehat Seconegoro dimanapun Anda berada? Puasanya lancar? Semoga lancar-lancar saja. Nah, kembali nih Puput akan mengajak sahabat Sehat Seconegoro semua untuk ngopi. Ini satu acara di mana kita akan ngobrol bersama dengan PPI. Jadi nggak ngopi beneran karena ini bulan puasa, tapi yang ngopi yang ini nggak apa-apa kalau kita lakuin di bulan puasa karena ini mau ngobrolin tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nanti kita akan kulik-kulik segala hal yang berhubungan dengan PPI. Oke, dan untuk tema kali ini kita akan membahas tentang limbah, yaitu pengelolaan limbah rumah sakit yang tepat. Otomatis nanti akan dilihat nih dari segi PPI-nya bagaimana. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber untuk membahas masalah limbah ini. Nah, beliau adalah sanitarian di RSUD Seconegoro di instalasi sanitasi dan laundry. Selamat datang Mbak Eka. Mbak Puput. Sehat Mbak Eka? Alhamdulillah. Lancar puasanya Mbak Eka? Insya Allah. Oke, kali ini nanti tema kita mengenai limbah. Boleh kalau sahabat Sehat Seconegoro semuanya mau menuangkan pikiran, mengemukakan pertanyaan dan pendapat, bisa langsung WhatsApp ke nomor 087875436544 atau bisa DM di IG kita di RSUD Seconegoro atau IG-nya PPI Seconegoro Reborn. Oke, 1 jam ke depan nanti kita akan bahas-bahas mengenai PPI dan limbah ya khususnya. Oke Mbak Ika, langsung saja nih. Oke, limbah. Mungkin banyak yang belum familiar ya. Kan kita ini sahabat Sehat Seconegoro mungkin tidak hanya karyawan yang ada di RSUD Seconegoro. Mungkin kalau karyawan di RSUD Seconegoro khususnya sudah familiar ya dengan yang namanya limbah itu. Yes. Tapi mungkin ada sahabat Sehat Seconegoro yang di luar sana tuh limbah apaan sih? Gitu nggak paham ya. Apa tuh limbah? Nah, bisa nggak diceritakan dulu sejenak? Waduh. Nih limbah nih apaan sih Mbak? Iya Mbak Puput, gini. Kalau kita untuk orang-orang yang di Fasiankes, baik rumah sakit, terus ada lagi puskesmas, kemudian klinik gitu kan, atau laboratorium gitu, itu udah nggak asing lagi, kata limbah itu udah nggak asing lagi. Tapi untuk orang awam, mereka nggak paham limbah itu apa, mereka taunya sampah. Jadi limbah sama sampah itu sebenarnya sama, hanya beda nama aja gitu, maksudnya penyebutannya aja gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi apa sih limbah rumah sakit? Limbah rumah sakit itu semua limbah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan yang ada di rumah sakit, baik dari rawat jalan, rawat inap, kemudian ruang unit khusus, kemudian ada ruang penunjang lain dan perkantoran. Nah, itu dalam bentuk padat, cair, sama gas. Padat, cair, gas. Ini dibedakan menjadi 3 ya. Padat, cair, gas. Itu yang namanya limbah berarti adalah hasil apa tadi Mbak? Produk akhir ya. Dari semua kegiatan manusia lah katakanlah. Kalau karena kita ada di Fasiankes, ada di rumah sakit, berarti itu produk akhirnya yang ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Tapi kalau di luaran sana kita kegiatan di rumah tangga misalnya seperti itu juga disebutnya sebenarnya limbah gitu ya. Limbah. Dan nanti kategorinya apa? Itu seperti. Terus, itu. Kenapa sih Mbak Puput kita harus melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan tepat? Yang pertama itu satu untuk melindungi petugas, kemudian pasien, pengunjung dan masyarakat di area Fasiankes itu dari penyebaran infeksi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, memberi keamanan untuk Fasiankes penghasil limbah ketika melakukan pemusnahan akhir. Gitu. Nah, ini jadi poinnya lagi ya, karena lagi-lagi yang namanya ini disebut-sebut terus namanya infeksi tadi ya. Jadi yang namanya di PPI kan memang
kontrol poinnya itu adalah di mana mengendalikan infeksi ini ya. Nah, makanya kenapa limbah ini menjadi bagian PPI juga ya, pengelolaan limbah ini ya Mbak Eka ya. Oke. Jadi kenapa harus dikelola dengan baik? Itu karena tadi melindungi petugasnya, pasiennya, penunggunya, bahkan lingkungannya. Iya, luar biasa sekali. Kenapa? Jadi nggak boleh ngasal-ngasal membuang begitu saja ya. Oke. Ini karena kalau di luar Pasienkes kan kita kan melayani masyarakat yang bisa dikatakan bukan orang sehat ya. Nah, hasil limbahnya itu seperti coba kalau kita bayangkan misalnya ada jarum suntik, kemudian ada botol infus, kemudian ada lagi selang infus, botol obat yang masih ada cairannya, sisa cairan obat itu dijadikan satu di yang namanya tempat pembuangan sampah sementara domestik yang ada di kita. Iya, itu udah satu kesalahan fatal kalau menurut aturan yang berlaku. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kenapa Pasienkes harus mau melakukan pengelolaan limbah yang baik dan tepat. Nah, ini ternyata mungkin nanti gambarannya adalah pertama, karena dibedakan dulu limbahnya itu dari awal, kemudian nanti sampai dengan pengelolaan di akhirnya gitu ya. Karena tujuannya luar biasa sekali untuk melindungi kita gitu. Jadi nggak boleh barber gitu ya. Iya, nggak boleh barber. Oke. Ya. Itu. Jadi nanti sahabat sehat Seconegoro semua yang khususnya ada sebagai karyawan RSU yang notabene adalah Pasienkes ya, memang sudah seharusnya dimulai dari kita gitu ya. Oke, itu tadi masalah apa limbah itu ya. Tadi kan Mbak Eka menyebutkan ada padat, cair sama gas. Itu pembedanya. Nah, contohnya apa nih Mbak? Yang padat seperti apa, cair tuh apa? Gas gimana? Ini ada limbah gas tuh apa gitu kan nggak kelihatan ya. Nah itu apa itu Mbak? Nah kalau padat itu kalau sesuai jenisnya ya, pembagian sesuai jenisnya itu kalau padat itu ada 3. Ada lagi nih supnya ya. Itu kan umumnya. Jadi anaknya. Iya, kan supnya ya. Luar biasa. Ini limbah loh Bunda. Ada itu limbah infeksius. Limbah infeksius. Limbah non infeksius. Yang terakhir limbah benda tajam. Kalau kita teman-teman di rumah sakit udah biasa mendengar itu ya. Limbah itu ya. Terus kemudian ada lagi limbah cair. Bentar, yang padat itu artinya dia yang berbentuk gitu ya Mbak ya. Misal padat ya, yang infeksius dan non infeksius dan benda tajam. Infeksius dan non infeksius dulu nih, kita bedah satu-satu biar semua paham. Di podcast kemarin juga Pak Sony sudah menyinggung ya masalah sampah atau limbah ini dibedakan menjadi infeksius, non infeksius dan benda tajam. Nah, Mbak Eka nih sebagai yang lebih expert lagi nih tentang perlimbahan ini, yuk kita bedah lagi yang infeksius, non infeksius sama benda tajam ini contohnya yang macam mana nih gitu. Kelihatannya sepele ya. Iya, betul. Paling-paling cuma sampah. Iya. Betul. Imbas di belakangnya itu sangat luar biasa untuk betul. Rumah sakitnya sendiri kalau kita tidak mau mengelola dengan baik. Yes. Nah, itu kalau limbah infeksius itu limbah yang terkontaminasi dari cairan tubuh pasien. Terus contohnya kasa bekas yang habis digunakan pasien. Ada darahnya misalnya gitu ya. Ada darahnya, botol infus. Terus kemudian yang ada cairan tubuh pasien ya misalnya ya. Mohon maaf, pempes. Pempes atau apa namanya yang buat orang dewasa. Itu seperti itu. Popok gitulah ya. Ya, itu. Kemudian limbah non infeksius yang tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien itu bisa dari perkantoran, ada kertas. Kemudian kalau dari ruang gizi sisa makanan pasien. Sisa makanan pasien itu dia misalnya kan habis dimakan sisa, dia mungkin kontaminasi dengan air liur gitu, tetap masuknya kemana nih Mbak Eka? Itu yang tahu pasti kan dari ruangan pasien itu dia sakitnya menular atau tidak. Ya kalau memang infeksius, kalau dari ruang kalau dari ruang isolasi masuknya ke infeksius. Tapi kalau bukan ruang isolasi, kita masuknya ke non infeksius. Ya, seperti kemarin pasien
COVID-19 itu untuk sisa makanannya tetap masuk ke infeksius. Oke, ya itu tadi ya. Dan itu pun ada pembedaannya di pewadahannya. Kalau infeksius nanti masuknya ke kantong kuning. Kuning. Kenapa kuning itu memang aturannya gitu ya? Memang aturannya dari Permenkes seperti itu. Nggak boleh saya suka pink jadi pink itu nggak bisa ya? Kan jadi pink ya nggak bisa ya? Bisa. Nah, kalau hitam harus yang non infeksius. Lah itu harusnya jadi Blackpink nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Oh, ya. Oke. Terus itu jadi kuning ya, penandanya kuning dan hitam. Oke. Ada lagi satu benda tajam. Benda tajam itu semua benda permukaan yang tajam. Misalnya ada bedah silet bedah. Kemudian ada botol injeksi, itu Mbak Puput, botol injeksi itu masuk yang kaca itu ya. Atau pecahan kaca yang lain yang ada di ruangan. Kita pakainya namanya safety box, harus masuk ke situ. Kenapa safety box? Karena itu sudah aturannya memang harus safety box, karena dia harus kuat, tidak boleh gampang tertusuk. Nah itu safety box yang memang untuk menjaga itu ya. Jadi nggak boleh mudah robek mungkin ya, karena di situ benda tajam ya. Kalau dia benda tajam kemudian terpapar cairan tubuh pasien, tetap masuknya ke safety. Ke safety box. Coba bayangkan kalau misalnya si jarum suntik itu tajam masuk ke kantong kresek kuning. Itu jebol dong ya. Kalau jebol kalau kejadian menusuk ini Wonosobo banget, mohon maaf. Kejadian tertusuk jarum pasti sangat tinggi itu. Sampai ke situ ya nanti ya tujuannya untuk dikelola dengan baik. Nah, ini harus kita sebagai karyawan RSUD Seconegoro di mana kita ada di Fasiankes ya, harus paham itu dulu ya, Mbak. Betul, harus pemilahan sampah itu tidak harus orang sanitarian. Mau yang di area perkantoran, teman-teman perawat, teman-teman bidan, mungkin dokter juga, semua harus paham itu. Oke. Selanjutnya tadi padat sudah. Sekarang cair dulu nih. Cair itu tadi jelas ya, pembuangannya di plastik hitam dan kuning dan di tempat sampah. Biasa yang sudah disediakan di masing-masing unit gitu. Masing-masing unit. Itu nanti kita bahas di ada proses pengolahannya sendiri, Mbak. Nah, kemudian selanjutnya nih yang tadi cair. Cair itu ya berupa cairan dari seluruh ruangan, dari kamar mandi, dari toilet, dari kloset, dari ya pokoknya semua buangan. Ada yang dari laboratorium juga, dari semua yang berupa cairan. Itu kita tidak buang juga sembarangan di selokan, kita semua cairan itu masuk ke IPAL. IPAL itu instalasi pengelolaan limbah cair. Jadi nggak sembarangan langsung masuk ke kali, ke sungai kayak gitu. Jadi harus melalui tahapan-tahapan pengolahan terlebih dahulu, di mana itu pun bisa kita buang setelah kita melakukan uji sampel air limbah kayak gitu, Mbak Pupu. Jadi insya Allah semua limbah yang di rumah sakit ini tertangani dengan baik. Luar biasa ya. Itu semacam sesuatu yang sebenarnya udah nggak berguna, ya kan? Memang harusnya dibuang, tetapi harus dikelola sedemikian rupa sehingga otomatis kan nanti kita bahas pengelolaan pembuangannya bagaimana, pastinya akan melibatkan banyak hal ya. Tadi padat sudah, cair sudah jelas itu ya. Bentuknya seperti apa? Gas nih, Mbak. Gas kita nggak ini ya, di sini nggak ada. Biasanya itu produknya dari produk dari layanan apa yang ada tuh apa? Nggak ada. Kita karena tidak ada itu ya. Nggak ada. Oke, berarti yang ada di RSUD Seconegoro kita hanya mengelola limbah dalam bentuk padat cair. Dan itu sudah dipastikan bisa dikelola dengan tepat di RSUD Seconegoro. Oke. Kalau nih tadi misalnya yang masalah limbah padat nih ya, Mbak, salah buang aja. Saya misalnya harusnya tadi kasa yang ada darahnya, kemudian entah lupa atau entah keburu-buru atau gimana, saya salah buang di yang plastik warna hitam nih. Konsekuensinya, efeknya itu seperti apa? Itu udah jelas sekali ya. Maksudnya kalau misalnya yang infeksius nanti masuknya ke yang kuning, masuknya ke yang
non infeksius itu kan otomatis gini Mbak. Jadi peran kita sanitarian itu sangat penting sebenarnya di sini. Tapi kalau kita jalan sendiri juga kita nggak bisa. Jadi dari kami itu mengajak bekerja sama teman-teman cleaning service. Jadi setiap sebelum melakukan pengangkutan untuk dikumpulkan di TPS ya, tempat sementara itu teman-teman kita minta bantuan untuk mengecek dulu. Kami juga kerjasama sama teman-teman sama IPCN-nya PPI. Oh gitu. Kita punya program seminggu sekali itu muter gitu Mbak Puput. Kita muter ke ruangan, monitoring gitu ya, supervisi. Ya gitu. Kelihatannya sepele, cuma masuk ruangan, nginjak tempat sampah, kita lihat ada nggak sih salah masuk. Masker hitam gitu ya, misalnya kita temukan, loh ini kebalik masuknya gitu kan. Langsung kita melakukan edukasi ke ruangan tersebut kayak gitu. Tapi ini sekarang jarang ya untuk ditemui ya di RSUD Jonegoro, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Cuma gini, kadang rancunya kayak bungkus obat. Ya. Kalau di Permenkesnya itu bungkus obat, bungkusnya ya plastiknya itu masuknya di yang hitam. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah paham. Jadi biasanya yang masuknya di kuning, sekarang masuknya yang di hitam. Bungkus obat jadi itu masuknya di non infeksius ya. Karena itu nggak terpapar ya, kan pasti dibukain dulu ya kan. Ya, oke. Ya, ini masalah kita masih sampai ke jenis-jenis limbah dan tadi masalah pemilahannya ya cukup menarik kan ya. Iya. Kita nanti mau bahas tentang apa nih selanjutnya, mungkin limbahnya diapain sih setelah itu ya Mbak ya. Oke, tapi kita mau coffee break dulu nih seperti biasa nih dalam angan-angan. Nanti coffee break benerannya waktu buka puasa ya, boleh. Nanti kalau nggak puasa kita coffee break beneran. Oke, kembali lagi nanti bareng Puput sama Mbak Eka di Ngopi Ngobrol bersama PPI. Oke, kembali lagi bareng saya Puput dan Mbak Eka. Ngopi-ngopi bareng nih pokoknya. Ngopi-ngopinya inilah. Berarti kalau nggak puasa nih aja. Kalau nggak puasa di depan beneran. Ini ada kopi beneran ya. Ada kopi beneran. Nanti gitu boleh sponsor. Kalau nggak nanti bisa dikirimin ke rumah aja waktu kita. Iya. Oke, kita akan membahas lagi kaitannya limbah, pengelolaan limbah rumah sakit yang tepat karena memang harus ya, suatu kewajiban yang namanya limbah itu harus dikelola dengan baik itu ya Mbak ya. Jadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mbak Eka, macam-macam limbahnya itu apa, kemudian harus bagaimana ya, peruntukannya juga apa. Nah, selanjutnya tadi sudah nih pemilahan limbahnya, limbah infeksius di mana, non infeksius di mana dan seterusnya. Setelah itu diapain nih Mbak? Proses selanjutnya, alur selanjutnya tuh gimana nih? Ya, jadi proses pengelolaannya itu ada 5 atau 6 poin Mbak Puput. 5 atau 6 poin. Kelihatannya mudah, tapi itu butuh kedisiplinan tingkat tinggi. Rasanya kedisiplinan tingkat tinggi. Karena itu hasil akhirnya berpengaruh nanti untuk keamanan rumah sakit itu sendiri, gitu. Untuk Fasiankes itu sendiri kayak gitu kan. Proses yang pertama itu identifikasi limbah. Tadi ya. Iya. Kelihatannya mudah banget sepele gitu ya, sepele. Oh, ini limbah ini gitu ya. Iya. Tapi kalau kita nggak benar-benar mau melakukan dari hati beneran kayak gitu ya nggak care ya. Lagi-lagi emang ini butuh kepedulian kita semua, nggak cuma sanitarian, nggak cuma IPCN, tapi memang kita semua ya yang ada di RSUD Jonegoro khususnya. Betul Mbak Bu. Jadi identifikasi limbah itu tadi seperti yang sudah tak jelaskan itu ada 3, padat, cair, sama gas. Terus proses selanjutnya ada pemisahan limbah. Itu dimulai dari sumber limbah itu pertama kali dihasilkan kayak gitu. Misalnya di ruang rawat inap ya, sumbernya di situ, pisahin lah di situ. Gitu. Tadi kan udah tak jelaskan ada limbah infeksius, kemudian ada limbah non infeksius, kemudian ada lagi benda tajam. Di masing-masing ruangan
di seluruh rumah sakit ya, kita sediain tempat sampah. Mungkin nih yang pernah berkunjung ke sini pasti sering melihat banyak banget tempat sampah. RSU tempat sampahnya banyak banget, ya, gitu. Kaya banget kayak gitu. Ya. Tapi itu memang kaya banget ya, kita kaya banget tempat sampah. Luar biasa memang. Karena ya itu tadi ya, rumah sakit memfasilitasi. Iya, rumah sakit memfasilitasi. Betul. Di setiap sudut itu pasti ada yang namanya tempat sampah bergandengan. Yang satu stikernya ada warna kuning dengan label apa aja yang harus masuk ke situ, yang hitam juga apa aja yang harus masuk ke situ. Kalau untuk benda tajam itu memang khusus hanya ada di ruang perawatan. Karena yang menggunakan sumbernya cuma di situ ya. Iya, betul kayak gitu. Limbah infeksius tadi yang seperti saya bilang yang terkontaminasi cairan tubuh pasien. Contohnya ada kasa bekas yang kena darah gitu. Terus kemudian ada botol infus yang sudah dipakai pasien. Terus nanti berarti kalau botol infus itu ke infeksius ya? Iya, kalau dia yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai. Tapi kalau yang sama benar yang sudah dipakai. Terus ada lagi nanti darah dari laboratorium bank darah. Kalau apa namanya sisa cairan darahnya yang tidak habis itu nanti masuknya ke limbah cair. Tapi kalau buangnya di mana tuh? Kalau yang limbah cair itu yang darah itu nanti kita dimasukkan ke spulhook namanya. Kalau bahasa umum tuh apa sih spulhook? Bukan kloset ya? Bukan. Nggak boleh dibuang di kloset kamar mandi. Nggak boleh itu. Dan itu ada ya, kita ada ya namanya spulhook. Iya, namanya spulhook. Kalau bahasa awam ki opo yo? Kayak wastafel tapi dia bukan wastafel dan bukan dia untuk cuci tangan ya. Bukan untuk cuci tangan, khusus buangan cairan yang sisa-sisa cairan yang memang harus masuk ke instalasi pengolahan air limbah. Oh, tuh catat tadi ya. Oke. Terus kalau yang non infeksius nanti masuknya ke kantong resek hitam. Contohnya ya ada kertas, sisa makanan, kemudian apa namanya? Bungkus makanan, bungkus obat, tadi ya. Iya. Oke, jadi setelah pokoknya yang awal harus dipilah dengan benar. Betul. Iya. Itu ya sesuai dengan kategorinya, klasifikasinya harus. Jadi kita harus paham nih semua yang ada di RSUD Suconegoro tidak terkecuali. Tidak hanya perawat aja atau tenaga kesehatan saja ya, semuanya. Admin atau apapun itu karyawan lah pokoknya harus paham itu. Bahkan pengunjung pun harus mengikuti aturan pembuangan itu ya, aturan yang sudah ada dan sudah dipermudah di tempat sampah, diedukasi gitu. Ada keterangannya. Luar biasa dan banyak memang tempat sampah yang dengan berbagai macam jenis ya. Betul. RSUD Suconegoro memang luar biasa. Selanjutnya nih udah dipilah, udah dipilah, bahkan ada pengawasannya juga ya tentang pemilahan itu. Selanjutnya Mbak Eka. Nah, itu kan udah tadi ya pemilahan. Terus proses selanjutnya ada pengangkutan dari ruangan. Dibawa kemana sih kayak gitu kan? Yang bawa siapa nih? Yang ngangkut siapa? Yang ngangkut itu teman-teman dari cleaning service masing-masing ruangan. Ada ya semua cleaning di ruangan, semua ada petugas cleaning service-nya. Iya, itu teman-teman ruangan. Jadi sebelum pengangkutan kan ada pewadahan tuh. Aturannya 2/3 atau 3/4 dari kresek itu sudah harus diangkut, diikat. Jadi nggak nunggu penuh. Nggak boleh muntuk-muntuk. Nggak boleh muntuk-muntuk. Eman-eman itu Mbak seperti itu sayang itu tinggal 1/4 lagi kan bisa buat penuh-penuh gitu kalau kita belanja. Kalau boleh sampah ya. Kalau mikir eman-emannya ya sebenarnya eman-eman Mbak. Tapi kembali lagi kita harus mengikuti aturan yang berlaku kayak gitu kan. Karena kita nggak cuma memikirkan diri sendiri, eman-eman lah tapi kan kita juga harus memikirkan hasil imbasnya ke ruangan sama ke rumah sakit. Bayangkan kalau misalnya itu limbah infeksius, ada sisa-sisa darah, tapi dia nggak penuh-penuh, lebih dari 1 hari. Baunya seperti apa ya kan? Resiko infeksi juga ya. Iya betul. Jadi 2/3 atau 3/4-nya itu sudah harus dilakukan pengangkutan untuk dibawa ke TPS khusus limbah ya. Jadi kita di sini kita punya TPS khusus kayak gitu loh.
di rumah sakit kita terfasilitasi ada TPS khusus limbah sementara. Jadi kita punya jadi kita nggak dijadiin satu sama TPS yang biasa. Kita harus punya sendiri karena itu yang khusus infeksius itu. Iya, itu yang khusus infeksius. Dari teman-teman cleaning service nanti dibawa turun ke TPS limbah kayak gitu. Oke. Ini yang infeksius. Jadi tidak boleh penuh 2/3 atau sampai 3/4-nya dari wadah itu sudah harus kita angkut. Tujuannya apa? Dan itu setiap hari. Sore. Enggak. Mereka welcome, kita ajak. Iya. Artinya jam pengangkutan itu jelas ya. Berarti kan artinya waktu paling lama itu mungkin malam ya, Mbak? Iya. Malam sampai pagi. Malam itu sampai pagi. Pun ada yang mengangkut. Kalau malam enggak, Mbak? Pagi sama sore. Iya. Oke, dan ini sudah ini menjadi salah satu contoh bahwa kita memang mengelola dengan tepat. Oke ya. Iya. Itu tadi yang infeksius ke TPS sementara. Yang non infeksius? Kalau yang non infeksius kita punya TPS di depan itu. Namanya TPS domestik. Itu kita bekerja sama dinas apa sih, DPU tuh dinas apa pekerjaan sih? Umum. Iya itu. Itu. Dinas pekerjaan umum. Pun tiap hari. Diangkut tiap hari atau gimana nih? Diangkut setiap hari. Iya. Berarti yang non infeksius yang hitam-hitam itu pun itu juga harus 2/3 sampai 3/4 atau gimana nih? Iya. Jadi biar teman-teman CS juga jadwalnya sama dan mudah untuk mengangkut sebetulnya ya. Betul. Kalau penuh-penuh juga akan kesulitan. Resiko tercecer juga bisa terjadi ya. Ngiketnya juga kan susah Mbak kalau penuh. Nanti malah yuk tercecer-cecer kan? Ya, itu malah menjadi satu masalah baru ya. Iya. Jadi yang non infeksius kita simpan dulu. Kita simpan di TPS sementara. Ya, jadi benar. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam untuk penyimpanannya. Iya. Ya, tadi karena kalau yang namanya infeksius itu kemungkinan ada cairan tubuh pasien di situ. Kalau terlalu lama juga menjadi bisa sumber kontaminan nanti infeksi untuk yang lainnya. Betul. Oke. Pengangkutannya juga CS cleaning service juga sudah dikondisikan ya Mbak menggunakan APD dan apa sesuai ini ya. Iya, teman-teman CS alhamdulillah sudah paham ya. Iya. Ketika melakukan pengangkutan itu APD apa sih yang harus dipakai? Mereka sudah paham sampai di situ karena ya kembali lagi kalau mereka nggak mau mengikuti aturan penggunaan APD yang tepat kan mereka juga ya nanti yang akan dirugikan diri sendiri. Betul. Kayak gitu. Terus pengangkutannya pun kita usahakan jalurnya berbeda Mbak dengan jalur pasien ya, tidak bertemu pasien. Ya, jadi yang lewat lorong itu Mbak Puput. Luar biasa nih teman-teman CS lewat selasar ngangkut limbah ya. Tidak bertemu dengan pasien atau makanan. Iya. Oke. Nah, itu sampai mau ngangkut limbah aja harus umpetan ya. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh ketemu makanan yang karena limbah itu sesuatu yang kotor pada dasarnya ya. Jadi nggak boleh ketemu yang. Kalau prinsip PPI kan harus mengurang sebisa mungkin kita meminimalisir kontak infeksi kan, penyebaran infeksi. Ini kenapa PPI hadir di setiap sisi kehidupan kita di RSUD Seconegoro ya kan, sampai ke di limbah pun PPI mengatur itu semua. Makanya limbah. Program ini ada gitu ya, kita untuk membahas itu semua. Oke, tadi yang infeksius itu non infeksius diambil sama petugas kebersihan DPU gitu nggih. Dan itu setiap hari juga ya. Iya. Sudah tidak pernah ada yang namanya limbah kita numpuk-numpuk gitu kan, nggak pernah ya Mbak ya gitu. Pernah kan ada kejadian, maksudnya gini, di kita dapat laporan kalau di TPS kita itu TPS domestik ya, yang luar yang non infeksius itu kok ada limbah limbah infeksius gitu kan. Kami kan dapat laporan yang dari sanitasi. Kemudian kan kami melakukan pengecekan, terus kami kami bahas lah ya di ruangan. Kami sudah melakukan pengawasan, kami cek dari ruangan, dari TPS, dari hasil pengecekan kami di TPS kan itu ada identitas, ada apa gitu kan, itu benar punya kita atau dari
luar kayak gitu kan. Alhamdulillah karena kita sudah melakukan pengelolaan itu dari awal prosedur, dan kita juga setiap 1 minggu sekali sama IPCN kita juga melakukan monitoring. Terus ada lagi teman-teman cleaning service juga yang misalnya kalau mereka, Mbak ini harusnya gimana gitu, kita kan selalu ngasih masukan. Alhamdulillah bukan dari kita kayak gitu. Oh Mbak. Ternyata kita, dari luar. Ya kita kan punya data, punya bukti bahwa memang kita itu melakukan pengelolaan dengan baik kayak gitu. Oh, ini menjadi salah satu bukan senjata tetapi bukti gitu ya, bahwa kita melakukan pengelolaan yang baik, kita bisa telusur ya Mbak. Iya. Dari awal, karena mungkin model-modelnya limbah kita bisa kita kenali gitu ya. Mulai dari identifikasi limbah itu punya siapa, bernama atau tidak, misalnya seperti oh ini bukan limbah model-modelnya kita gitu ya. Nah, ini bisa merugikan juga ya. Sangat merugikan. Karena ini kadang memang pembuangan limbah yang tidak benar kalau ada di medsos atau di televisi itu banyak sekali kejadian di mana saat membuang sampah khususnya infeksius, ada cairan tubuh manusia atau pasien itu dibuang begitu saja. Ini menjadi salah satu, bahkan bisa dipidanakan ya Mbak, karena mencemari. Itu yang paling akibat yang paling besar itu yang kena pasienkesnya. Iya, pasienkesnya. Apalagi kita ini RSUD Dijonegoro ada di sekitaran lingkungan padat penduduk ya. Dimana kita harus memang menjaga sekali. Nah, jadi kalau di sini pasti dipastikan aman nih limbahnya. Oke, ngomongin ini kan ya, ini menarik kita ya. Tapi karena kayaknya agak haus gitu. Kita coffee break dulu ya, sahabat Sehat Dijonegoro. Semoga yang mendengarkan sangat menarik ini bahasan kali ini. Oke, kita coffee break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di ngobrol bersama PPI. Oke, memang PPI tidak akan terganti ya nggak sih? Ya, karena perannya kayaknya memang besar banget gitu ya. Sampai ini bahasan kita kali ini mengenai limbah, walaupun limbah itu menjadi juga salah satu part atau bagian dari instalasi sanitasi dan laundry, tetapi PPI juga mengatur terkait hal tersebut. Jadi kolaborasi. Jadi kalau boleh dibilang nanti mungkin di program ngopi ini kita akan menghadirkan tidak hanya mengenai full IPCN atau orang-orang yang ada di PPI itu sendiri, tetapi unit-unit yang lain yang memang sangat berhubungan dengan PPI di dalam pelayanannya, alurnya. Kalau dipikir semuanya deh kayaknya berhubungan sama PPI ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah PPI. Oke, kembali lagi masalah limbah. Ya, limbah aja dibahas sebegitunya, coba ya, dikelola gimana sebegitunya, dipikirin gimana sebegitunya, gimana kamu ya kan? Gimana coba gitu. Jangan sampai enggak deh pokoknya ya. Oke, ini sahabat Sehat Dijonegoro semua masih stay tune kan di situ kan ya, sambil ngopi-ngopi. Ya ngopi-ngopi nih, ngopi ya. Oke Mbak Eka, kembali lagi sama Mbak Eka di sini. Tadi sudah jelas sekali masalah pemilahannya, kemudian pengangkutan sementara ya di sini ya. Tadi kalau ini yang udah jelas nih, yang udah hampir kelihatan tuh sampah domestiknya atau non infeksius. Berarti dia si sampah ini dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di TPS domestik, kemudian diangkut oleh petugas DPU gitu ya. Kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir yang ada di Wonosobo ya, di Kabupaten. Berarti itu kalau itu sudah aman. Itu sudah aman. Dan dipastikan aman karena yang di dalam sampah atau limbah itu sudah semua adalah yang non infeksius. Ya. Kita jamin itu ya. Kita jamin. Ya, karena sanitarianya sendiri nih yang melakukan supervisi bersama IPCN-nya. Luar biasa deh. Semuanya pokoknya bergerak gitu ya. Kemudian setelah itu yang ini nih yang plastik kuning. Tadi saya jadi penasaran. Kemarin Pak Sony juga udah nyinggung nih.
dia diangkut, kemudian dia ada di TPS sementara. Mbak Eka tadi menyampaikan TPS sementara limbah ya, Mbak? Limbah ya, sementara limbah yang ada di RSUD Seconegoro ya. Di area dalam. Di area dalam, tidak di area luar. Tidak di area luar. Dan itu dikondisikan ya. Iya, betul. Dikondisikan biar tidak tercecer dan apa mungkin seperti itu ya. Iya, karena itu kan juga nggak semua orang bebas masuk ke TPS itu. Ampun ya, ini tempat penyimpanan sampah loh. Iya, betul. Nggak boleh semua orang akses ya. Hanya petugas tertentu yang bisa masuk. Oh iya, soalnya ini tadi aja Mbak Eka cerita ada limbah di depan. Disinyalir itu punyanya RSUD Seconegoro, ternyata bukan. Ya siapa tahu ada yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Nah ini ya Allah, limbah mahal, segitunya. Ya untuk pemusnahannya itu sangat mahal. Nah ini yang mau ke situ mahal banget, Mbak. Mahal ya. Nah tadi 2 kali 24 jam maksimal. Yes. Habis itu emang dibawa kemana? Mau diapain? Tadi kan udah ya tuh pengangkutan dari ruangan TPS. Itu maksimal 2 kali 24 jam. Itu harus diambil. Jadi kita bekerja sama pihak ketiga. Orang ketiga nih, di antara kita yang berizin. Pihak ketiga pemusnah transporter dan pemusnah limbah medis yang berizin. Jadi kita nggak bisa milih nyari yang murah aja lah, yang penting dibuat. Nggak gitu. Bisa Mbak Puput. Itu ada memang pihak ketiganya yang seperti itu ya. Ada. Kita pakai yang harus berizin. Iya, harus berarti melalui seleksi gitu ya. Iya, banyak mereka harus punya bukti izin transporter, bukti izin pemusnahan. Mereka harus punya sertifikat melakukan pemusnahan. Mutu bahkan. Iya, sertifikat mutu mereka juga harus punya. Apakah kita juga harus lihat dulu tempatnya mereka di sana, lihat? Iya. Sampai survei ke sana? Iya, sampai survei ke sana. Beneran? Kita harus survei cuma dulu. Bohongan nih si pihak ketiganya nih. Enggak ya? Enggak, Mbak Puput. Langsung. Ini tuh limbah, kelihatannya kan sampah biasa gitu kan. Ala limbah lah, limbah lah, sampah lah, ngapain ya. Gitu Tapi kalau yang paham aturan, enggak, kalau yang paham kayak usaha bisnis gitu, ada beberapa sebenarnya yang bisa didaur ulang. Tapi di kami di Wonosobo itu dari dinas DLHK ya, Dinas Lingkungan Hidup tidak mengizinkan daur ulang limbah medis dari rumah sakit gitu ya? Iya, jadi kami semuanya masuk kita buang jadi satu. Dibuang itu tadi harus berizin, bersertifikat, mutunya gimana, bahkan dilihat tuh di sana beneran ada perusahaan tersebut dia melakukan pemusnahan tersebut ya untuk yang infeksius ini ya. Betul, jadi rekanan kita tuh harus benar-benar selektif dalam milih rekanan pihak ketiga itu, Mbak. Karena kita yang akan bertanggung jawab. Iya, betul. Oke. Dan ini yang bekerja sama dengan RSU ini beneran sesuai dengan itu ya tadi ya, yang harus persyaratannya harus dipenuhi. Oke. Dia 2 kali 24 jam diangkut oleh si pihak ketiga ini untuk dibawa ke tempat pemusnahannya. Dan itu berbayar ya. Itu berbayar. Berbayarnya jadi kita ngasih limbah, kita juga ngeluarin uang. Tapi ya memang harus seperti itu. Ini limbah kalau orang awam kadang bener ya, tadi bilang ini limbah udah nggak berguna buat kita, kemudian harusnya dibuang aja. Kayak kita punya sampah di rumah lah ya, sampah domestik kan udah buang aja gitu ya. Tapi ini memang menjadi isu namanya lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan, yang namanya tentang masalah perubahan iklim sekarang kan sedang digembor-gemborkan ya. Nah, salah satunya itu memang dari hal yang sepele adalah limbah. Ya kan? Iya. Nah, ini tadi berbayar, kita setor limbah. Iya, kita setor tapi kita juga ngeluarin uang. Itu tapi memang itu apa, Mbak? Bayarnya? Kilo atau? Iya. Itu kayak udah ada perjanjiannya gitu loh, Mbak. Jadi gini ceritanya, kenapa kita jadi dengan pihak ketiga ya, kita join sama pihak ketiga. Dulu sebenarnya kita itu melakukan sendiri, kita melakukan pemusnahan itu sendiri. Yang pakai insenerator. Iya, kita punya insenerator. Kita punya insenerator, kita melakukan sendiri. Sebenarnya secara aturan bisa. Bisa. Ya. Sebenarnya bisa, cuma semakin kesini banyak peraturan yang baru-baru gitu kan. Jadi boleh melakukan sendiri dengan syarat insenerator yang kita punya sudah berizin.
Itu sulit dapat izinnya ya? Sulit karena kita harus melakukan banyak uji. Ada uji emisi, ceropongnya, uji debu, sisa pembakarannya, masih banyak lagi Mbak Puput. Akhirnya kita memutuskan untuk join dengan pihak ketiga karena kita juga kan di daerah pemukiman padat ya. Itu lebih hasil akhirnya kan itu asap ngebul itu kan dia mengeluarkan polutan baru, lebih berisiko. Terus kemudian biaya operasionalnya nggak sedikit, biaya pemeliharaannya nggak sedikit. Jadi ya sudah lebih aman dengan pihak ketiga yang sesuai syarat itu. Luar biasa. Dan ini RSUD Seconegoro terfasilitasi. Iya, luar biasa lagi ya. Wah, memang kita memang selalu menuju pelayanan yang semakin baik, prima dan memuaskan semuanya. Oke, itu tadi ya masalah pemusnahan memang harus menjadi kendali yang cukup selektif ternyata, dan ini menjadi tanggung jawab memang instalasi sanitasi dan laundry di bawah pengawasan dan kerjasama dari PPI juga, gitu ya. Iya. Oke, tadi pengangkutan sudah di sana dan selama ini kerjasamanya baik-baik saja ya. Iya, baik-baik kita saja. Insya Allah sudah melakukan pengelolaan dengan baik. Jadi tidak pernah ditemukan hal-hal yang ini ya. Dan satu lagi Mbak Put, di ruangan kan yang tadi infeksius itu, infeksius kan ada botol infus, ada botol kaca kayak gitu kan. Botol infusnya juga kita pisahin. Nggak kita masukin ke yang kantong yang campur sama kayak kasa kayak gitu. Tetap kita melakukan karena itu juga sebagai bukti kita bahwa kita melakukan pemilahan benar-benar botol infus sendiri. Terus nanti yang itu kasa dan lain-lain itu juga sendiri kayak gitu. Walaupun itu nanti masuknya walaupun juga jadi satu ya? Tapi setidaknya kita punya bukti bahwa kita telah melakukan pemilahan itu menjadi bukti juga bahwa pengelolaan kita tepat gitu ya. Oke, ini limbah padat selesai. Oke. Akhirnya si limbah padat ini udah diangkut dan dikelola dengan baik. Limbah cair, Mbak. Limbah cairnya kita itu banyak ya, dari ruangan, ada dari toilet, ada dari buangan kamar mandi, hasil kalau mandi atau apa gitu kan. Kemudian ada lagi di gizi, terus laborat. Untuk laborat sama ada laborat, kemudian ada hemodialisa, kemudian ada laundry. Sebelum masuk ke IPAL itu tadi ada perlakuan khusus dulu, kayak memisahkan zat-zat kimia yang seharusnya tidak masuk ke instalasi. Caranya begitu. Ada. Terus untuk gizi juga, gizi itu kan ada lemak-lemak ya, maksudnya pencucian minyak-minyak kan, pencucian misalnya kayak daging itu kan tetap berlemak kan ya Mbak Puput ya, atau minyak pasti menggoreng gitu kan, itu juga tidak langsung masuk ke IPAL karena itu akan mempengaruhi beban kerja si IPAL. Jadi sebelum masuk ke IPAL, kita olah dulu di bak yang namanya gas trap. Adalah untuk penyaringan. Itu gas trap itu untuk penyaringan minyak, Mbak Puput. Yang di belakang gizi itu ya. Betul. Jadi memang secara Permenkesnya sanitasi dan Permenkesnya gizi juga bahwa yang namanya pembuangan limbah dapur harus ada sendiri ya. Namanya gas trap itu, karena si lemak ini kalau dibuang langsung dia akan entah menyumbat aliran-aliran pembuangan ya. Jadi dia harus memang ada khusus sendiri. Luar biasa nggak sih? Itu ya, rumah sakit sebagai suatu instansi yang besar memang harus memikirkan sampai ke detail seperti itu ya. Dan kita ada jaminannya ada gitu. Oke, dan IPAL terkondisikan monitoringnya dan segala macamnya ya Mbak Eka ya. Iya, ada, kita kan punya staff juga kan, staff yang untuk ngopeni, melihara itu sih IPAL kan. Kita ada staffnya juga, setiap hari itu pengecekan kayak gitu loh Mbak. Terus hasilnya pun ada kita juga melakukan pengambilan sampel untuk hasil akhirnya kayak gitu sebelum kita buang ke aliran sungai. Itu ada ujinya. Iya, kita ada bahwa hasil jadi dia itu limbahnya nanti diolah,
kemudian hasil akhirnya kalau misalnya tadi kalau masuk ke IPAL dia bentuknya darah, keluarnya juga udah bukan darah. Enggak. Tapi kalau mau tak jelaskan di sini panjang banget IPAL. Iya. Jadi tuh ada yang namanya IPAL pokoknya lah ya. Di sini dulu bahkan bisa buat memelihara ikan gitu ya. Iya, sekarang juga ada Mbak Puput ikannya tuh, gemuk-gemuk banget. Ikannya makan apa tuh Mbak? Ikannya makan puri tuh. Makanan bergizi. Tapi gini, tadinya kan bukti hasil akhirnya IPAL air limbah itu baik dimasukkan ke itu, kita lihat dari ikannya itu. Kalau ikannya cepat mati, berarti kan dia tercemar ya. Iya, berarti dia belum gitu. Tapi ini hidup ikannya. Gemuk-gemuk. Dari ikan gondok jadi ikan hiu. Oke, sebelum nanti luar biasa memang saya jadi tahu sekali ya sama ikan, jadi ikan hiu. Oke, sebelum nanti sesi terakhir kita nih kita mau coffee break dulu lah ya karena sangat berapi-api ya Mbak Eka, jadinya emang haus banget nih. Oke, coffee break satu kali lagi. Puput dan Mbak Eka nanti akan kembali di Ngopi Ngobrol bersama PPI. Oke. Oke, kembali ke ngopi menuju pukul 11 bareng saya Puput dan Mbak Eka kembali. Oke, cepet tadi ya, atau udah jam 11. Ternyata ya membahas limbah ini apa namanya jadi hot gitu ya. Oke, tadi pengelolaan limbahnya sudah jelas ya, mulai dari pemilahan dan segala macam sampai di akhirnya. Nah, ini tadi jelas sekali bahwa peran sanitarian gitu ya. Atau instalasi sanitasi dan laundry ini cukup besar ya Mbak Eka. Kalau menurut saya nih dari semua yang disampaikan Mbak Eka. Nah, apakah sebetulnya sanitarian ini perannya bagaimana dan kemudian hubungannya dengan PPI secara konkret itu seperti apa? Ya, ini Mbak Puput, peran kami ya tim sanitasi itu bisa dibilang kalau bagi kami ya penting kalau di rumah sakit karena dalam hal limbah ini ya? Iya, dalam hal limbah ini yang sudah kami lakukan itu, kami itu melakukan monitoring bersama-sama, monitoring, supervisi bersama-sama bareng IPCN sama IPCLN yang ada di ruangan ketika terjadi suatu hal yang berhubungan dengan limbah tidak sesuai ditemukan ya. Terus kami juga berkomunikasi dengan teman-teman cleaning service karena kami kan tidak bisa jalan sendiri jadi kami mengajak teman-teman cleaning service ketika ada kejadian terkait limbah ya yang tidak sesuai yang sudah kami edukasikan itu di ruangan, silahkan komunikasikan ke kami karena kami memang sangat butuh komunikasi dengan teman-teman yang ada di ruangan. Kalau kami kan jalan sendiri juga nggak mungkin kan Mbak Puput, karena terlalu luas ya. Iya. Jadi tanggung jawab masing-masing ruangan gitu. Terus satu lagi kami punya kewajiban untuk melakukan pelaporan data timbulan limbah ke Komite Mutu. Bahkan setiap tahun kami juga harus melakukan laporan sampai tingkat Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Kayak gitu Mbak Puput. Jadi kalau kami tidak melaksanakan pengelolaan dengan baik, kami tidak akan bisa melakukan hal ini gitu. Ternyata pengelolaan limbah menjadi salah satu tolak ukur mutu rumah sakit juga ya Mbak Eka ya. Nah, ini berarti memang butuh peran kita semua karena yang sumber produk dari limbah itu kan bukan sanitasi malah ya. Sanitasi menjadi pengelolanya, tetapi sumber produknya adalah mulai dari kita semua. Dan kita semualah yang pertama harus memilah itu muaranya mungkin di sanitasi dan PPI sebagai partner betul. Untuk bisa mengawasi ini untuk bisa memonitoring seperti ini dan misalkan ditemukan hal-hal yang belum sesuai bisa untuk didiskusikan, bisa untuk dikoordinasikan agar tidak terjadi lagi. Lagi-lagi ini menjadi isu lingkungan ya Mbak kalau memang tidak tertangani dengan baik. Nah, itu mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita semua lebih care terhadap hal-hal yang bahkan sesuatu yang sudah
kita anggap tidak berguna, ya kan? Iya. Tapi ternyata kalau tidak kita perhatikan, tidak kita kelola dengan baik, efeknya luar biasa. Luar biasa. Bahkan menjadi keberlangsungan kita akan terganggu. Iya, gitu betul. Ya, Mbak. Dan efeknya itu lebih besar ke si ini. Jadi yang nimbulkan ruangan, cuma nanti efeknya lebih ke seluruh rumah sakit. Karena dinas kesehatan harus tahu. Dinas lingkungan hidup memonitor, yang saya tahu sepertinya ketat sekali ya. Sanksinya cukup besar Mbak. Iya. Nggak cuma bayar denda. Iya, bahkan bisa dipidana. Iya, bisa dipidana. Iya. Seperti yang mungkin kita bisa lihat di media massa banyak sekali hal seperti itu. Karena memang di dunia khususnya memang masalah perubahan iklim dan apa sumber-sumbernya dari sampah ya yang jadi, luar biasa. Ketika kita lihat berita gitu kan, ada berita pembuangan limbahnya sembarangan, infeksius loh ya. Kita yang disanitasi itu udah deg-degan, itu punya kita bukan, gitu. Gitu. Padahal kita kayak padahal kita udah melakukan pemilahan, jadi kita diikutin terus oke. Mungkin ini di sesi terakhir ini nanti kita akan menyimpulkan kalau kesimpulan dari saya mungkin sekilas bahwa berhubungan dengan PPI lagi-lagi mengatur atau memonitor, mengawasi semua hal yang ada di rumah sakit ini gitu, dari unit-unit terkecil sampai ini mungkin kalau saya boleh bilang hal yang ya sebetulnya kalau mau dibilang penting nggak penting tapi ternyata sangat penting. Nah, PPI ada di situ berkoordinasi dengan sanitasi dan laundry gitu. Nah, lagi-lagi PPI itu memang bukan IPCN aja, tapi memang PPI itu adalah kita semua ya. Dari seluruh ruangan seluruh ya. Terus closing statement nih Mbak Eka, dan mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat teman-teman sahabat sehat Suconegoro yang khususnya ada di RSUD Suconegoro atau mungkin yang di luar RSUD ya. Iya Mbak Puput. Jadi kunci suatu program itu bisa dikatakan berhasil jika kita semua sama-sama mau menerapkan aturan yang berlaku dalam khususnya pengelolaan limbah ya. Jadi kita harus sama-sama mau disiplin, menerapkan langkah-langkah yang harus dipatuhi. Paling mudah aja, kita mulai dari yang paling mudah aja, lakukan pemilahan dari sumbernya. Kalau dari sumbernya sudah terpisah, insya Allah itu akan memudahkan proses selanjutnya. Betul. Buangnya aja nih yang bener nih, infeksius gitu ya. Oke. Gitu Mbak Eka. Terima kasih untuk kehadiran Mbak Eka kali ini, luar biasa untuk diskusi kita kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, di akhir acara akhirnya saya berterima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan ngopi kali ini. Jangan lewatkan ngopi-ngopi kita selanjutnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa bersyukur dan semangat selalu bermanfaat untuk orang lain dan sekitar kita. Puput pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.